menggunakan termometernya dipertanyakan juga dong. Beneran nggak nih minus 20? Calon engineer wajib tahu. Halo Sobat Engineer, balik lagi sama podcastnya Tridinamika. Di sesi kali ini kita masih ngebahas tentang kalibrasi. Kemarin kita udah ngebahas tentang kalibrasi sama Pak Cipto ya. Mulai dari definisi sampai contoh urgensinya kalibrasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sesi sekarang kita juga masih bahas kalibrasi nih. Tapi kalibrasi yang kita bahas adalah lebih ke termometer kalibrasi ya Pak Cipto ya. Ya. Nah, ini juga ada alatnya. Tapi seperti apa sih pembahasannya? Yuk simak videonya karena calon engineer wajib tahu. Halo, selamat siang Pak Cipto. Selamat siang. Alhamdulillah senang banget kita ketemu lagi ya Pak ya. Iya. Hari ini kostumnya beda. Iya. Udah menunggu-menunggu hari ini. Sudah menunggu-nunggu hari ini. Kayaknya setrikanya rapi banget Pak. Iya, karena mau di syuting kan. Oke, Iya kan. senang banget saya. Jadi Pak Cipto, sebelum kita mulai kenalan dulu Pak. Mungkin ada yang belum baru pertama kali lihat video ini. Oke. Ya. Nama saya Cipto. Baik, kayak gitu perkenalan dari Pak Cipto. kan? Terima kasih Pak ya. Sama-sama loh. Jadi kita lebih mengenal namanya Bapak Cipto, gitu ya. Jadi Pak Cipto ini adalah application engineer dari Tridinamika. Kita akan ngebahas nih Pak, di sesi kali ini kita akan ngebahas tentang kalibrasi termometer ya Pak ya. Oke. Nah, jadi kan lebih ke alat ya Pak berarti Pak. Oke. Dan tapi sebelum kita ke teknis Pak, kita selalu membahas dengan hal-hal yang sederhana dulu nih. Nah, menurut Pak Cipto nih Pak, urgensinya nih Pak, kemarin kita udah bahas kalibrasi dari definisi, sekarang lebih spesifik lagi di alat termografi atau termometer sih Pak? Termometer Ya, di alat termometer ini, berarti lebih spesifik. Nah, kira-kira urgensinya apa sih Pak, kalau untuk kita ambil dari kehidupan sehari-hari, termometer ini? Termometer kalibrator, maksudnya output yang dihasilkan misalkan kalau nggak sesuai seperti apa, karena kan sejauh ini kalau kita bicara termo berarti kan suhu ya Pak ya. Betul. Sebatas kayak termometer yang buat demam, Iya. ya mungkin sebatas termogan buat ngukur panas. Nah, Iya. kurang lebih apa sih Pak relevansi buat kehidupan sehari-hari dari kalibrator si termometer ini? Kita yang mau dibahas apanya nih ya? Maksudnya kalibratornya atau urgensi dari mengkalibrasi termometer? Dua-duanya deh. Oke. Dari alat dulu kita jelasin, dan nanti Ya. urgensinya kalau kalibrator ini seperti apa sih? Gitu. Oke, mungkin gini, lebih ke sekarang ke kehidupan sehari-hari dulu ya. Jadi misalnya kita punya freezer gitu ya. Freezer ini digunakan untuk menyimpan suatu cairan misalnya. Cairan. Nah, kalau di skala industri mungkin atau skala kesehatan gitu ya. Ada semacam cairan kimia yang harus dikondisikan misalnya dalam suhu minus 20 misalnya, minus 20 derajat Celcius. Harus disimpan di situ. Kalau lebih tinggi, itu dia akan rusak. Contoh vaksin dan seterusnya. Oke. Nah, kita udah beli freezer dan kita udah set di minus 20 derajat Celcius misalnya. Nah, tapi apakah kita bisa memastikan bahwa freezer itu sebenarnya suhunya di minus 20 derajat? Nah, yang harus kita lakukan adalah masang termometer di situ untuk pembanding antara display freezer dengan suhu di dalamnya. Kita pasang termometer, oh ternyata 20 derajat. Oke kan? Oh, berarti freezerku oke jika dibandingkan dengan termometer tadi. Nah, pertanyaannya berlanjut. Lah, termometernya ini apakah benar-benar minus 20 derajat juga? Karena ini untuk mengukur yang freezer tadi. Siap. Freezer diukur menggunakan termometernya dipertanyakan juga dong. Beneran nggak nih minus 20? Gimana caranya? Itu dikalibrasi menggunakan kalibrator termometer. Nah, jadi seperti itulah saling terkait. Saling terkait gitu terus sampai ke skala internasional. Gitulah. Kalau kalibrasi kan begitu. Jadi namanya tertelusur kalau bahasa Indonesia atau traceability, tertelusur ke standar internasional. Jadi dari yang user paling rendah tadi, freezer gitu ya, nanti naik ke termometer dikalibrasi menggunakan kalibratornya ini kalibrasi lagi naik terus sampai ke internasional. Itu kira-kira lah.
Oh, menarik, menarik. Simpel banget ya. Jadi vaksin segitu, dia kalau kurang suhu akan rusak dan lebih pun rusak. Berarti harus Bukan lebih dingin boleh, tapi nggak boleh lebih panas. lebih panas. Iya. Oke. Jadi kalau suhunya naik misalnya, jadi dia punya range suhu yang aman, misalnya 20 plus minus 5, jadi bisa sampai minus 25 atau 15 berarti, minus 15. Di luar itu bisa 10 derajat mungkin ya, ini tergantung requirement dari vaksin misalnya. Iya. Nah itu tergantung, jadi misalnya dia 15, ternyata freezer-nya di situ 10 ya rusak gitu. Oh, oke. Pak, ini ngomongin alatnya nih Pak. Tadi kan Oke. kita lagi bicara termometer ya. Nah, kira-kira kalau kita beli alat baru gitu Pak ya, Oke. itu udah dipastikan, udah dikalibrasi apa belum sih Pak? Kita at least kita belilah. Contohnya kan kita masyarakat ya Pak. Ya. Kita belinya di supermarket ya, kayak Mitra 7 gitu Pak. Iya. Kayak SS-an gitu loh. Nah, itu apakah sudah dipastikan dikalibrasi atau gimana nih Pak? Biar audiens tahu juga. Ya, pasti dan tidaknya sebenarnya tinggal dilihat dari pada saat pembelian, apakah sudah terinclude di situ sertifikat kalibrasi atau belum. Nah, untuk alat-alat yang dalam tanda kutip itu low end gitu ya, yang murah lah ya, itu biasanya tidak disertakan kalibrasi. Jadi begitu kita beli ya udah kita cuman dapat alatnya dan belum terkalibrasi. Nah biasanya untuk user-user yang harus memastikan alat itu benar atau tidak harus kalibrasi ulang. Jadi dari pembelian toko tidak mendapatkan sertifikat kalibrasi. Nah, saat dia beli nanti dikalibrasikan ke lab kalibrasi gitu. Tapi alat-alat kita itu biasanya yang kita jual ya untuk termometer itu kita sampaikan ke customer. Jadi apakah mau include kalibrasi atau tidak? Harganya kan berbeda. Oke. Iya. Ya. Jadi memang kalau sekiranya ada nih, mungkin ada pelaku usaha yang lagi nonton, dia mau beli termometer nih, buat Ya. mungkin tadi Pak, buat nyimpan vaksin gitu ya. Ya. At least dia baru lah di ranah sana. Berarti belinya itu baiknya ke authorized brand atau ke supermarket tapi nanti dikalibrasi lagi atau gimana sih Pak? Biar efisien gitu loh Pak, secara biaya dan juga waktu gitu. Kalau menurut Bapak gimana? Ya, bisa dua-duanya ya. Maksudnya kita beli di supermarket biasa, kemudian kita kalibrasi. Atau beli dari authorized distributor kayak kami, kayak Tridinamika gitu ya. Itu bisa. Karena kalau kita sudah memfasilitasi itu. Karena kalibrasi lab itu tidak harus di lokal. Kita kan brandnya nggak ada yang lokal nih, impor semua. Nah, Nah, kita bisa pesen di sana di negara asal, misalnya dari UK. UK itu Inggris ya, dari UK. Misalnya dari UK kita pesan, saya mau beli termometermu, tapi sudah harus dikalibrasi sesuai dengan standar ISO 17025 misalnya. Nah itu akan bisa dipakai atau digunakan di Indonesia. Setara dengan kalau di Indonesia namanya CAN. Nah, kalau di sana namanya UKAS. Nah, jadi yang penting kalau sudah standar sudah ISO 17025 dipakai di negara manapun sama. Oke. Jadi dikalibrasi di UK juga sama, berlaku juga di sini. Berarti ibaratnya barang datang itu udah siap pakai gitu. Sudah siap pakai, betul. Dan sekalipun nggak di UK, di kita juga bisa dong Pak? Betul, ya. Jadi misalnya memang benar ada beberapa customer yang mensyaratkan dia membeli produk harus sudah terkalibrasi dan harus CAN. Jadi tidak mau mereka kalibrasi di luar negeri, harus CAN gitu ya. Standarisasi soalnya beda penggunaan. Betul, ya. Jadi ya sudah, kita beli dari sana, dari prinsipal itu tanpa kalibrasi, tapi di sini nanti kita kalibrasikan ke CAN. Kita kalibrasikan di lab yang sudah terakreditasikan, gitu ya. Agak berbeda nanti. Kebulak, bentar ya. Iya. Nah, menarik banget sih. Jadi kalau menurut Bapak nih, aku nangkapnya tadi itu gini Pak. Kalau misalkan kita beli authorized distributor, itu kan kayak one stop solution Pak. Betul. Namanya dari awal kita di-guide sama engineer, diarahkan produk apa. Dan ketimbang kita datang supermarket, kita beli itu produk, kita nggak tahu juga nih apakah sesuai apa enggak. Nah itu bisa dikatakan juga efektif nggak sih Pak menurut Bapak dengan kita membeli produk di authorized distributor kayak Tridinamika? Gini, teman-teman di luar sana sempat survei, biasanya kan customer atau user itu survei. Dia beli di supermarket dengan di authorized distributor itu pasti di-compare kan. Terus biasanya loh di authorized itu lebih mahal.
Yes. Kenapa? Karena kita punya namanya after sales service. Nah, apa itu? Nah, jadi begitu membeli produk dari Authorize itu dari awal tadi mungkin sudah disampaikan, dari awal tuh kita sudah mengarahkan produk yang sesuai dengan kebutuhan. Siap. Jadi tidak overkill lah ya, maksudnya butuhnya A kita kasih A B C D gitu kan, enggak. Jadi kita sampaikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu barang datang tadi sesuai spek, sesuai kebutuhan, kita ajarkan juga cara pakainya, training. Nah, itu sudah include di situ. Nah, dan ini kita lagi di situ itu kita lagi main tridinamika nih Pak. Kita lagi bahas dinamika. Iya, betul lah. Kan saya ini kita lagi main tridinamika nih. Iya. Nah, setelah itu apakah sudah selesai? Enggaknya gimana? After sales-nya itu penting. Kenapa penting? Namanya alat gitu ya. Alat itu biasanya, ya bukan biasanya ya, ada beberapa alat yang mungkin dipakai setahun, 2 tahun, error. Nah itu kalau kita belinya di swalayan tadi misalnya di supermarket gitu, apakah mereka mau menggaransi, kok ini rusak, repair dong? Bisa nggak kira-kira? Kemungkinannya nggak bisa. Kemungkinan besar nggak bisa. Nah kalau di kita ada service centernya dan sudah Authorize juga dari prinsipal. Jadi kita bisa minimal kita bisa mengidentifikasi kerusakannya seperti apa, kemungkinan penggantiannya seperti apa. Dan satu lagi kita juga punya lab kalibrasi. Karena alat ukur itu dianjurkan setiap tahun sekali dikalibrasi. Nah itu mungkin yang membuat kenapa Authorize distributor itu harganya sedikit lebih mahal dibandingkan dengan brand yang kita belinya di supermarket tadi. Menarik sih, menarik. Ya. Nah, berarti emang ada namanya opportunity cost nggak sih Pak? Jadi ketika dia beli lebih mahal, dia dapat service, dapat training, after sales. Betul. Ya kan? Berarti yang di Remain juga selain kita contohin dari supermarket nih Pak, berarti di commerce alat uji itu sekarang banyak Pak. Iya Pak ya? Betul. Di Indonesia ataupun luar. Nah lebih baik yang udah Authorize brand yang emang dia one stop solution, bukan just platform aja gitu ya Pak ya? Setuju. Karena namanya alat yang Pak Cipto bilang ada penurunan. Betul. Oke. Nah, alat yang kita bahas itu termometer, ini ada di depan Bapak Ibu. Nanti untuk spesifik lengkapnya kita akan tuliskan di deskripsi video ini. Dan Pak Cipto, ini di akhir sesi Pak, ada nggak sih pesan yang mau disampaikan dari topik yang kita bahas hari ini? Ya, sebenarnya untuk termometer itu tadi ya, jadi pengukur suhu itu memang paling lazim itu termometer. Nah, sedangkan alat yang kita gunakan, yang kita coba display ini adalah namanya super termometer. Ada supernya gitu kan. Nah, apa bedanya? Ya tentunya karena ini ranahnya adalah ranah kalibrator. Jadi dia levelnya bukan alat untuk mengukur di freezer tadi ya. Sudah bukan. Bisa? Apakah bisa? Ya bisa, cuman ya over tadi gitu kan. Terlalu kecil. Terlalu bagus alat ini buat mengukur itu. Jadi tadi pertanyaan apa ya, lupa. Pesan aja Pak dari pentingnya kalibrasi di termometer. Oke. Kalibrasi itu secara general memang diwajibkan atau dianjurkan 1 tahun sekali. Itu maksimal. Jadi bisa lebih cepat dan itu pasti lebih baik. Karena apalagi kalau penggunaannya itu continuous, artinya itu dipakai terus setiap hari, itu sebaiknya dikalibrasi ya bisa 6 bulan sekali. Kenapa? Kenapa ya? Karena tadi misalnya ada kemelencengan dari alat yang akan kita kalibrasi itu sudah terdeteksi dari awal. Coba bayangkan kalau kita kalibrasinya itu setahun sekali, ternyata dia error di bulan ketiga. 7 bulan kita menggunakan data yang salah kan berarti. Waduh. Nah, contohnya itu digunakan apabila alat ukur itu sangat intens digunakan dan sangat sering. Itu anjurannya itu lebih diperpendek lagi untuk periode kalibrasinya, itu sih. Oh, berarti Bapak ngasih note buat kalibrasi jangan sepelein lah. Betul. Bahkan bisa dikatakan 3 bulan sekali itu juga lebih bagus ya Pak, make sure-nya ya Pak? Ya lebih sering lebih bagus sebenarnya. Lebih sering lebih bagus. Iya, betul. Cuma nanti ngelihat data juga. Jadi misalnya dalam beberapa seringnya dikalibrasi itu kan kita punya data tuh. Datanya melenceng nggak sih selama ini. Jadi kita bisa memprediksi nih. Oh, ternyata dari data kalibrasi misalnya
6 bulan sekali, itu kita misalnya punya data 10, misalnya berarti 10 kali 6 bulan sudah 60 bulan gitu ya. Nah, misalnya 60 bulan tuh kita tahu tuh. Itu hitung-hitungnya. Kita tahu jadi kita bisa tahu nanti dia akan melenceng di bulan sekian. Karena kita punya data histori kan. Ternyata setiap 6 bulan tuh melenceng 0,5 derajat misalnya setengah derajat. 6 bulan lagi kok dia melenceng lagi setengah derajat. Kita kan akan tahu. Jadi misalnya 2 tahun, 3 tahun kemudian kita akan bakal tahu kayaknya udah butuh ganti nih atau di-adjust atau apapun lah nanti. Ya, betul. Ya. Menarik banget sih. Oke. Jadi pokoknya Pak Cipto buat para engineer, buat para business owner nih ini yang nonton video ini, kalibrasi jangan disepelein karena emang continue-nya tuh fatal banget ya Pak ya, bisa nggak sesuai nanti buat diproduksi. Marunya merembet lah pokoknya. Jadi jangan disepelein untuk kalibrasi. Untuk cari kalibrasi di mana? Ya di Tridinamika gitu. Mungkin itu dulu aja Pak. Kita sesi pertama ini. Ntar kita lanjut di sesi kedua nih Pak. Siap. Ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Pak Cipto ya udah mau sharing di sesi pertama ini. Dan selanjutnya pokoknya simak terus video ini. Untuk link pembelian termometer, super termometer kalibrator, ntar akan kita cantumkan linknya di deskripsi video ini. So, thank you so much untuk audiens semua udah ditonton videonya. Semoga nggak bosan dan bantu support, like, komen, dan juga subscribe biar kita selalu bisa ngasih informasi-informasi bermanfaat. Sekian dari saya dan Pak Cipto. Terima kasih semuanya dan see you di next video.